salam Bapak Mama Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat bertemu dan berjumpa kembali. Oleh kasih dan penyertaan daripada Tuhan, saya senantiasa berharap Bapak Mama Saudara semua dalam keadaan sehat walafiat dengan penuh rasa syukur kepada Tuhan. Pada hari ini kita akan membaca serta merenungkan firman Tuhan yang terambil dari kitab Kejadian 18 ayat 16 sampai 33. Sebelum membaca serta merenungkan akan firman Tuhan, mari ketong satu hati di dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami yang dalam surga, terima kasih Tuhan untuk kasih setia dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami boleh bangun di pagi hari dengan tubuh sehat dan nyaman, serta menikmati berbagai aktivitas kami Tuhan. Pada saat ini Tuhan, kami akan membaca serta merenungkan akan firman Tuhan. Kami memohon Tuhan memberkati, biarlah apa yang kami baca tidak berlalu begitu saja, tetapi boleh menjadi berkat bagi kehidupan kami. Mengampuni kami Tuhan, di dalam anakmu Yesus Kristus, kami telah datang dan berdoa. Amin. Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan kita terambil dari kitab Kejadian pasal 18 ayat 16 sampai 33 di bawah perikop doa syafaat Abraham untuk Sodom. Lalu berangkatlah orang-orang itu dari situ dan memandang ke arah Sodom, dan Abraham berjalan bersama-sama dengan mereka untuk mengantarkan mereka. Berpikirlah Tuhan, apakah aku menyembunyikan kepada Abraham apa yang hendak kulakukan ini? Bukankah sesungguhnya Abraham akan menjadi bangsa yang besar serta berkuasa, dan oleh dia segala bangsa di atas bumi akan mendapat berkat? Sebab aku telah memilih dia supaya diperintahkannya kepada anak-anaknya dan kepada keturunannya supaya tetap hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan dengan melakukan kebenaran dan keadilan, dan supaya Tuhan memenuhi kepada Abraham apa yang dijanjikannya kepadanya. Sesudah itu berfirmanlah Tuhan, sesungguhnya banyak keluh kesah orang tentang Sodom dan Gomora, dan sesungguhnya sangat berat dosanya. Baiklah aku turun untuk melihat apakah benar-benar mereka telah berkeluhan seperti keluh kesah orang yang telah sampai kepadaku atau tidak. Aku hendak mengetahuinya. Lalu berpalinglah orang-orang itu dari situ dan berjalan ke Sodom. Tetapi Abraham masih tetap berdiri di hadapan Tuhan. Abraham datang mendekat dan berkata, apakah engkau akan melenyapkan orang benar bersama-sama dengan orang fasik? Bagaimana sekiranya ada 50 orang benar dalam kota itu? Apakah engkau akan melenyapkan tempat itu dan tidakkah engkau mengampuninya karena 50 orang benar yang ada di dalamnya itu? Jauhlah kiranya daripadamu untuk berbuat demikian, membunuh orang benar bersama-sama dengan orang fasik, sehingga orang benar itu seolah-olah sama dengan orang fasik. Jauhlah kiranya yang demikian daripadamu, masakan hakim segenap bumi tidak menghukum dengan adil. Tuhan berfirman, jika kudapati 50 orang benar dalam kota Sodom, aku akan mengampuni seluruh tempat itu karena mereka. Abraham menyaut, sesungguhnya aku telah memberanikan diri berkata kepada Tuhan, walaupun aku debu dan abu. Sekiranya kurang 5 orang dari 50 orang benar itu, apakah engkau akan memusnahkan seluruh kota itu karena 5 itu? Firman-Nya, aku tidak memusnahkannya jika kudapati 45 di sana. Lagi Abraham melanjutkan perkataannya kepadanya, sekiranya 40 didapati di sana, firman-Nya, aku tidak akan berbuat demikian karena yang 40 itu. Katanya, janganlah kiranya Tuhan murka karena aku berkata sekali lagi, sekiranya 30 didapati di sana, firman-Nya, aku tidak akan berbuat demikian jika aku dapati 30 di sana. Katanya, sesungguhnya aku telah memberanikan diri kepada Tuhan, sekiranya 20 didapati di sana, firman-Nya, aku tidak akan memusnahkannya karena yang 20 itu. Katanya, janganlah kiranya Tuhan murka kalau aku berkata lagi sekali ini saja, sekiranya 10 didapati di sana, firman-Nya, aku tidak akan memusnahkannya karena yang 10 itu. Lalu pergilah Tuhan setelah ia selesai berfirman kepada Abraham, dan kembalilah Abraham ke tempat tinggalnya.
Demikian jauh akan firman Tuhan yang dikatakan berbahagia adalah setiap kita yang tidak hanya membaca, mendengar, tetapi yang mau melakukan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Salam Bapak Mama Saudara yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita belajar dari kisah Abraham yang sempat menjadi sorotan yang sangat-sangat luar biasa. Karena apa? Karena ia tawar-menawar dengan Tuhan. Kenapa saya bilang tawar-menawar? Karena dari awal Tuhan ingin menghukum kota Sodom itu, dia langsung memberikan penawaran dan penjelasan dan bermaksud untuk menyelamatkan kota itu. Bapak Mama Saudara yang dikasihi Tuhan, Abraham memohon dengan iman dan kerendahan hati. Kita melihat itu dalam perenungan firman pada pagi hari ini. Dia tidak sekedar tawar-menawar menunjukkan bagaimana ia mampu melakukan hal itu dengan Tuhan, tetapi dia betul-betul menunjukkan bahwa dia adalah seorang yang rendah dan memohon pertolongan daripada Tuhan. Dan sikap Tuhan di dalam perenungan firman pada pagi hari ini sangat luar biasa, Bapak Mama. Tuhan tidak langsung menghukum Sodom, karena kita tahu bahwa Sodom itu kota yang sangat-sangat luar biasa ya. Tidak didapati hal-hal baik yang ada di sana. Betul-betul hancur, yang sangat-sangat hancur. Tetapi Tuhan memberikan kesempatan, memberikan Abraham waktu untuk berpikir dengan bijaksana, untuk berpikir dengan kerendahan hati, untuk berpikir dengan berhikmat. Apakah kota itu perlu diselamatkan atau tidak? Dan tindakan Abraham di sini juga sangat luar biasa. Bapak Mama, ini syafaat Abraham yang sangat-sangat menyentuh. Kenapa saya bilang begitu? Ini betul-betul pembicaraan individual, pribadi dengan Allah, yang notabene-nya dia tidak membicarakan di pendiri, tapi dia membicarakan tentang orang lain. Bapak Mama, dari perenungan firman ini, saya rasa saya menyampaikan ini khotbah, ini renungan saat teduh ini tidak cukup. Karena apa? Ada berapa banyak poin yang harus saya sampaikan kepada Bapak Mama, tapi saya memilih ada 2 poin yang paling kuat, yakni pertama, doa itu dapat menolong setiap kita. Doa itu napas hidup kita. Dengan kotong ada di dalam doa, kotong hubungan dengan Tuhan itu terus terjalin. Dengan doa, kotong menunjukkan bagaimana kotong merendahkan kotong pun diri di hadapan Tuhan. Yang kedua, saat kotong melakukan hal yang benar di hadapan Allah, percayalah bahwa itu menolong setiap tempat dimanapun kotong berada. Walaupun kotong pergi, kotong merasa bahwa itu tempat kering dan tandus, tidak ada kehidupan di sana. Sebagai manusia, kotong tidak boleh menghakimi itu, karena kotong melihat bahwa Tuhan sendiri tidak hakimi tempat di mana dia rasa bahwa itu tempat juga tidak layak. Tuhan menghakimi dengan keadilan yang benar-benar adil. Dan sebagai manusia, kita tidak layak melakukan penghakiman terhadap sesama. Itu 2 poin yang saya mau sampaikan kepada Bapak Mama. Saya berharap kotong semua menjadi berkat dimanapun kotong berada, dan Tuhan senantiasa menolong kita semua. Amin untuk firman Tuhan. Untuk menutup perenungan pada saat ini, saya mengundang kita menyatukan hati dan pikiran di dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa
dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom Bapak Mama Saudara sekalian, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati dan menolong kita semua.